Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiq wa'dal amin, alladhi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia serta rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat hidayah taufik, sehingga dengan seluruh nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah ini, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan kewajiban berikutnya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hadirnya kita di majelis ini, setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah ini diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran berlipat ganda dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban seorang makmum dalam mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu dipilih dan dia ditunjuk sebagai imam untuk diikuti oleh makmumnya. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa la tukabbiru hatta yukabbira. Dan janganlah kalian bertakbir sampai imam tersebut bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, kalian rukuklah. Wa la tarka'u hatta yarka'. Dan jangan kalian ruku sebelum imamnya ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Dan kalau kalian mendengar imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah kalian ucapan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, sujudlah kalian. Wa la tasjudu hatta yasjud. Dan jangan kalian sujud kecuali imam sudah sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam salat berdiri, maka kalian juga salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Dan kalau imam salat duduk, maka kalian juga ikutilah imam salat dalam keadaan duduk. Rawahu Abu Dawud wa hadza lafzuhu wa asluhu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan asal hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, dari hadis tersebut para a'immah, para ulama menjelaskan kepada kita wajibnya seorang makmum mengikuti imam di dalam setiap gerakan sholatnya.
Dan jangan seorang makmum itu menyelisih imam apapun bentuknya. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ya di antara bentuk menyelisih imam adalah musabaqatuhu, mendahului gerakan imam. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Imam belum bangkit dari ruku, makmumnya sudah mengangkat kepalanya duluan, bangkit dari ruku, dan seterusnya. Au muwafaqatuhu, atau membarengi gerakan imam, atau membarengi gerakan imam. Ini juga diantara bentuk menyelisihi imam di dalam sholat berjamaah. Dan kemudian yang ketiga, at-ta'akhur anhu, terlalu lamban atau tertinggal dari gerakan imam. Imam sudah sujud, kita masih berdiri. Imam sudah bangkit dari ruku, kita masih ruku. Imam sudah tasyahud, kita masih dalam keadaan sujud. Nah, tiga hal ini dijadikan oleh para ulama sebagai barometer seorang makmum itu telah menyelisih imam di dalam sholat berjamaah. Dan sekali lagi kita tegaskan, jamaah yang Allah muliakan, bahwa teknis pelaksanaan sholat berjamaah itu tidak seperti pelaksanaan sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, terserah. Mau ruku selama apapun, monggo silahkan. Mau sujud selama apapun, silahkan. Mau baca ayat sepanjang apapun, silahkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang pelaksanaan sholat berjamaah, maka dia punya aturan tersendiri. Dan di antara aturan sholat berjamaah adalah bahwa makmum itu wajib hukumnya untuk mengikuti gerakan imam. Jadi Ustadz, kalau kita nggak boleh mendahului gerakan imam, tidak boleh juga terlambat terlalu jauh dari gerakan imam, dan juga tidak boleh membarengi gerakan imam, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh makmum? Maka yang harusnya dilakukan makmum, kata para ulama, adalah dia menunggu imamnya sempurna dalam melakukan rukun sholat. Artinya kalau kita bicara ruku, maka makmum menunggu imam itu sudah betul-betul lurus ketika gerakan ruku. Ketika sujud, maka makmum harus betul-betul melihat imamnya sudah meletakkan keningnya di tempat sujud. Bukan imam baru turun, kemudian kita ikut turun. Tapi berusaha ketika imam itu sudah meletakkan keningnya di tempat sujud, maka kita segera mengikuti imam, jangan terlalu terlambat. Ya, harus segera mengikuti atau menyusul gerakan imam tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Ini yang dimaksud dengan al-iqtida. Ini yang dimaksud dengan mengikuti gerakan imam yang memang menjadi tuntutan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Karena itu konsekuensi dari kita menunjuk seorang imam di dalam sholat. Kalau kita nggak mau mengikuti gerakan imam di dalam sholat, ya maka sholat sendirian. Dari sholat sendirian tidak ada masalah. Mau ruku kapanpun, mau sujud selama apapun, mau tasyahud selama apapun, silahkan. Tapi kalau kita bersama imam di dalam sholat, maka makmum kewajibannya adalah mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di pertemuan yang lalu juga kita sudah mengulas tentang apakah makmum itu wajib mengikuti imam secara zahir maupun secara batin. Dalam artian, apakah makmum itu wajib mengikuti imam dalam gerakan sholat dan dalam niat sholatnya. Nah, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa annal murad bihi al-iqtida'u bihi fil af'alidh dhahirah la fil niyat. Bahwa yang dimaksud Nabi mengikuti gerakan imam itu adalah mengikuti dalam perbuatan yang zahir, seperti rukunya imam, sujudnya imam, i'tidalnya imam, dan seterusnya. Adapun perkara niat, maka perkara niat ini kita tidak mesti menyamai imam. Tidak mesti menyamai imam. Dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga riwayat Imam Ahmad dan pendapat Ahluz Zahir. Mereka mengatakan, innama umirna an na'tamma bil imam fima yadhhar lana min af'alihi. Kita disuruh ngikutin imam, kata mereka,
hanya pada perkara zahir, bukan pada perkara niat. Fa amman niyah fa mughayyabah anna. Adapun perkara niat maka perkara yang samar, artinya kita nggak tahu apa niatan imam dan apa niatan makmum. Sehingga menurut pendapat ini dibolehkan seorang makmum ya itu bermakmum di belakang imam yang sedang sholat fardu padahal dia sholat sunnah, ataupun sebaliknya dibolehkan bagi makmum untuk bermakmum di belakang orang yang sedang sholat sunnah padahal dia sholat fardu. Kadang-kadang tuh Pak, kita mendapatkan kondisi lagi sholat sunnah ya, ini makmum nggak tahu, kita tahu-tahu ditepok aja dari belakang. Nah, maksud dia sholat fardu, tapi kita sedang sholat sunnah. Apa yang kita lakukan? Sholat aja nggak masalah. Ya, sholat saja nggak masalah. Lanjutkan sholatnya dan merubah niat dari sholat sendiri menjadi imamah, menjadi imam di dalam sholat. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa annal murada bihi al-iqtida'u bihi fil af'ali dhahirah wa fil niyat. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasannya mengikuti imam itu meliputi perkara zahir dan perkara niat. Artinya apa? Harus ada kesesuaian dan kesamaan antara niatnya imam dan niatnya makmum. Nah, ini pendapat Al-Imam Malik dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Dan yang lebih tepat jemaah, wallahu ta'ala ala wa'alam, adalah dibolehkannya perbedaan niat antara imam dan makmum di dalam sholat berjamaah, sebagaimana nanti dibahas di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, bagaimana Mu'ad melaksanakan sholat tatawwu, sholat sunnah ya, namun jamaahnya mengerjakan sholat fardu. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, dan larangan bagi makmum untuk menyelisihi imam di dalam sholat berjamaah, seperti mendahuluinya atau membarengi gerakannya atau terlalu terlambat dari gerakan imam. Hadis yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan berbicara tentang istihbabud dunuwi minal imam. Dianjurkannya makmum itu posisinya dekat dengan imam, jangan terlalu jauh. Ya, umpama imam di mihrab sini, makmumnya di shaf belakang sana. Jadi dianjurkan itu makmum, ya, kalau di masjid insya Allah kita ada garis shaf ya, ada karpet dan seterusnya. Ini mungkin berbicara tentang kondisi di mana imamah atau sholat berjamaah itu dilaksanakan bukan di masjid, yaitu di ruangan terbuka, misal sholat Id gitu ya, atau sholat istisqa. Itu memungkinkan adanya gap terlalu jauh antara posisi berdirinya imam dengan posisi berdirinya makmum. Nah, maka hadis ini jemaah menjelaskan tentang dianjurkannya mendekatkan posisi makmum dengan posisi imam di dalam sholat berjamaah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqal taqaddamu wa'tamu bi wal ya'tam bikum man ba'dakum, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat sahabat-sahabatnya itu terlalu mundur ya di dalam melaksanakan sholat berjamaah, posisinya terlalu ke belakang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau para sahabat untuk maju. Taqaddamu, majulah kalian, jangan terlalu jauh posisi makmum. Fa'tamu bi, dan bermakmumlah di belakangku, artinya ikuti gerakanku. Wal ya'tam bikum man ba'dakum, dan orang yang setelah kalian posisinya, yakni shaf yang ada di belakang, itu mengikuti gerakan kalian. Jadi shaf yang pertama itu melihat gerakan imam dan menjadikan imam sebagai tolok ukur sudah bergerak atau belum, gitu ya, di dalam sholat berjamaah. Nah, shaf yang belakang kalau masih bisa melihat imam,
ya maka dia juga ngelihat imam. Tapi yang nggak ngelihat imam, kadang-kadang kalau jamaahnya membludak, itu dia nggak ngelihat imam. Ya, dia tidak melihat imam. Terlebih ya mungkin ibu-ibu posisinya yang terlalu jauh dari imam, karena posisi ibu-ibu di belakang shaf laki-laki paling belakang. Maka apakah dia harus melihat gerakan imam untuk bermakmum di belakang imam, atau dia cukup melihat orang atau jamaah yang ada di hadapan dia? Maka Nabi mengatakan, wal ya'tam bikum man ba'dakum. Orang yang ada di belakang kalian itu bukan ngelihat gerakanku, kata Nabi, tapi dia ngelihat gerakan orang yang ada di depannya. Artinya orang yang ada di depan shaf dia itu menjadi tolok ukur dari gerakan-gerakan sholatnya. Kalau dia nggak melihat imam secara langsung, apakah sudah waktunya ruku, ataukah sudah waktunya sujud, atau sudah waktunya i'tidal, patokannya bukan imam lagi, tapi orang yang berdiri di shaf yang ada di depannya tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berpendapat dari hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan istihbabu dunuwi minal imam wa qurbi shaffil awal. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk mendekatkan posisi dengan imam dan jangan terlalu jauh posisi shaf pertama dari imamnya di dalam sholat berjamaah. Jadi posisi shaf pertama khususnya itu jangan terlalu jauh dari imam di dalam sholat berjamaah. Lima fi dzalika minal fawaid wal masalih. Karena dengan mendekatnya posisi shaf pertama di belakang imam dengan imamnya itu ada beberapa maslahat, kata para ulama. Minha, diantaranya adalah an yanuba anil imam idza urida lahu arid. Dikhawatirkan kalau imamnya batal ketika memimpin sholat berjamaah, maka makmum yang di belakang dengan mudahnya bisa menggantikan posisi imam. Tapi kalau terlalu jauh, ya sehingga mengharuskan dia jalan beberapa langkah, ini menurut sebagian madhab bisa merusak ibadah sholatnya. Tapi kalau posisi imam dengan makmum hanya cuma 2 langkah, ya, atau bahkan 1 langkah dari shaf yang pertama, maka ini akan memudahkan pergantian imamah saat imamnya mengalami kondisi di mana dia harus membatalkan sholatnya. Jadi itu diantara keutamaan shaf makmum yang di pertama itu, shaf pertama tidak terlalu jauh dari imam, agar kalau imam ya batal dalam sholatnya, dia harus keluar dari sholat berjamaah, maka makmum yang di belakang itu bisa menggantikan imam dengan mudah. Wa minha, diantaranya juga kata para ulama, keutamaan shaf pertama tidak terlalu jauh dari imam, an yaqtadi bi sholati imamihi wa yastafidu minhu. Dia shaf yang pertama ini, orang-orang yang berada di shaf pertama ini keutamaannya jamaah, di sisi lain dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla, karena kualitas pahala sholat berjamaah di shaf pertama beda dengan kualitas pahala di shaf yang kedua. Yang kedua beda dengan yang ketiga, dan seterusnya. Jadi yang terbaik itu kan laki-laki di shaf yang pertama. Kata Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha. Yang paling terbaik, kata Nabi, shafnya laki-laki dalam sholat berjamaah adalah yang paling depan. Kenapa? Pertama, pahalanya besar. Yang kedua, orang yang ada di belakang imam di shaf pertama itu, dia bisa mengikuti dan mempelajari gerakan-gerakan sholat di belakang imam. Beda dengan jamaah yang berada di shaf ketiga, keempat, yang hampir tidak bisa melihat gerakan imam. Tapi kalau di shaf pertama, depannya langsung imam, maka dia akan sangat mudah untuk mempelajari gimana sih sifat ruku, gimana sifat sujud, gimana sifat i'tidal, gimana duduk di antara 2 sujud, gimana sifat duduk tasyahud. Dia mempelajari gerakan sholat dari imamnya. Makanya saya sering sampaikan bahwa untuk menjadi imam di dalam sholat itu banyak sekali pertimbangannya jemaah. Bukan hanya dari sisi bacaan, bukan hanya dari bagusnya bacaan, banyaknya hafalan. Itu tentu, itu menjadi tolok ukur, ya, di antara tolok ukur orang itu diangkat jadi imam. Karena Nabi mengatakan,
ya, al-aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami kalian yang paling qari. Yang paling qari itu yang paling banyak hafalannya, pertama kata para ulama. Yang kedua yang paling bagus dan baik bacaan tajwidnya. Itu fix jamaah. Sepakat kita bahwa imam itu ya bacaan sholatnya mesti bagus. Tapi lebih dari itu, imam juga harus baik gerakan-gerakan sholatnya. Dia harus bisa mencontohkan kepada makmum yang ada di belakangnya, karena dia diikuti, dia dilihat, dia disorot oleh makmumnya. Karenanya imam sholat itu ya dia mesti menguasai sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat duduk di antara dua sujud, gimana sifat ruku yang benar, gimana sujud yang benar. Dia harus bisa dicontoh oleh makmum yang ada di belakangnya. Karena makmum itu nanti akan belajar dari imamnya. Nah, seperti itu dulu Nabi mengajarkan para sahabat sholat jamaah. Nabi kan cuma mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi nggak pernah ngebriefing sahabat begini, ngajarin hadis per hadis gitu ya. Kamu kalau ruku nanti bacaannya gini, gerakannya gini, tangan di lutut, nanti punggung itu lurus, nggak pernah. Nabi itu cuma bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi tinggal sholat aja. Sahabat yang merekam, sahabat yang mempotret, dan para sahabat pada akhirnya menukilkan riwayat tentang tata cara ibadah sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kita sampai sekarang jemaah. Nah, itu diantara keutamaan posisi imam dan shaf yang pertama itu tidak terlalu jauh. Kemudian an yunabbihal imam idza saha. Makmum lebih mudah untuk mengingatkan imam kalau lupa, baik lupa bacaan sholat atau lupa gerakan sholat. Lebih mudah bagi makmum yang ada di shaf pertama untuk mengingatkan imam ketika lupa, baik lupa bacaan atau lupa gerakan sholat, kalau posisi makmum yang ada di shaf pertama jaraknya tidak terlalu jauh dengan imamnya. Itu jamaah. Kemudian dari hadis ini menunjukkan jawazu i'timadil ma'mum fi mutaba'ati imamihi alladhi la yarahu wa la yasma'uhu ala shaffi qidamihi yarahu mutabi'an lil imam. Dibolehkan jamaah yang Allah muliakan untuk berpatokan, ya, dibolehkan bagi makmum untuk berpatokan dan mengikuti gerakan jamaah yang ada di depannya, di shaf yang ada di depannya, dan dibolehkan bagi dia tidak mengikuti gerakan imam secara langsung bagi mereka yang tidak melihat imamnya. Karena ada kondisi jamaah ketika jamaahnya banyak itu makmum nggak bisa ngelihat imam. Kayak dulu kita sholat di kampus jamaah, karena mahasiswanya banyak dan kemudian masjid kita cuman aula dulu di lantai atas. Itu seringkali ketika sholat Jumat kita nggak ngelihat imam. Terkadang kita cuma dengar suara doang karena ada speaker gitu kan. Bahkan terkadang kita nggak dengar suara, speakernya putus, udah kita nggak dengar suara tuh. Jadi lihat imam tidak, dengar suara juga tidak. Nanti akan kita bahas. Tapi kalau dia masih bisa melihat gerakan jamaah yang ada di depannya, yang itu terhubung dengan imam, meskipun dia tidak dengar suara imam, dia tidak melihat gerakan imam secara langsung, tapi jamaah tersebut terhubung, nggak putus jamaah. Maka dia boleh berpatokan dengan orang-orang yang sholat di shaf yang ada di depan dia. Dia boleh tidak melihat langsung gerakan imam, karena terhalangi, terlalu jauh jaraknya dengan imam. Dan juga bahkan tidak mendengar takbirnya imam. Kalau sekarang kan ada ini, ada mic, ada speaker. Sholat id juga gitu kan. Sholat id itu kan soundnya gede-gede banget tuh. Ditaruh di pojokan supaya ibu-ibu yang sholat di belakang itu meskipun nggak ngelihat imam. Ibu-ibu kalau sholat id ngelihat imam nggak? Hah? Nggak ngelihat imam kan? Jangankan ibu-ibu, yang laki-laki juga yang sholat di belakang atau di depan jamaah perempuan juga mungkin nggak ngelihat
nggak ngelihat gerakan imam, cuman dengar tuh Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh Allahu Akbar yang mana gitu loh. Karena kita nggak ngelihat imamnya. Kita nggak ngelihat imam. Nah, ini pernah kejadian dulu di masjid kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Waktu itu bulan Ramadan, saya ingat banget. Bulan Ramadan, sholat subuh hari Jumat. Kan disunahkan membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama. Dan di surah As-Sajdah itu ada sujud tilawah. Jadi waktu itu dibikin posisinya ibu-ibu berada di sebelah kanan jamaah laki-laki. Tapi ditutupi total gitu. Ditutupi total. Nggak bisa ngelihat imam, nggak bisa ngelihat jamaah laki-laki. Itu ketika bacaan sujud tilawah, Allahu Akbar, disangkainya ibu-ibu ruku. Padahal yang bapak-bapaknya lagi sujud tilawah. Makanya pas selesai sujud tilawah kan makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar. Imam kan ucapannya apa? Allahu Akbar. Loh, ibu-ibu bingung, loh kok Allahu Akbar sih? Harusnya kan habis ruku sami Allahu liman, nggak ngelihat imamnya. Udah dikasih tahu, cuman suaranya kecil mungkin ya, atau kurang jelas. Karena namanya sholat subuh gitu kan. Yang namanya sholat subuh itu kan udah kuping agak budek dikit gitu loh. Ngantuknya luar biasa, udah nggak peduli deh apa yang disampaikan imam sebelum sholat. Udah disampaikan padahal. Saya ingat betul, udah disampaikan. Cuman mungkin suaranya terlalu kecil, tidak terlalu jelas dalam penyampaian. Akhirnya ibu-ibu banyak yang waktu itu ruku. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya berantakan itu sholat berjamaah. Makanya sejak itu saya sarankan jamaah perempuan tetap ditaruh di belakang saja, ya, dan diupayakan tetap bisa melihat soft yang ada di depannya. Jadi kalau saya menyarankan jamaah kalau muliakan jamaah ibu-ibu tuh enggak, kalau misalnya selesai sholat boleh ditutupin deh, nggak masalah. Tapi kalau pas sholatnya itu dibuka, jangan dibalik. Pas sholat taraweh ditutup, pas tausiah dibuka. Pas tausiah nggak penting dibuka, apa namanya, gordengnya ini atau sitarnya atau hijabnya itu ditutup dibuka nggak ada masalah. Yang penting kita bisa dengar tausiahnya. Tapi sholat berjamaah ini kalau sampai salah nanti berantakan sholatnya jemaah. Ya, maka saya menyarankan untuk tetap dibuka untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa tetap melihat gerakan, setidaknya nggak bisa melihat imam secara langsung, maka dia bisa tetap melihat jamaah yang ada di depannya, saf yang paling belakang dari laki-laki. Nah, jadi dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa makmum kalau dia tidak melihat imam dan juga tidak mendengar suara imam, dia boleh berpatokan dengan orang yang ada di saf depannya yang melihat imam. Saf yang di depan ini ngelihat imam, atau saf di depannya ngelihat saf yang ada di depannya lagi, saf depannya lagi ngelihat saf yang ada di depannya lagi, saf yang ada di depannya lagi ngelihat imam secara langsung. Jadi makanya tadi saya bilang jamaah, ini safnya tersambung, bukan terputus. Makanya nanti ada pembahasan di mana dan bagaimana hukumnya kalau safnya itu terputus. Saf yang belakang, paling belakang terputus dengan saf yang setelahnya itu. Bismillah. Sehingga saf yang di belakang nggak bisa melihat gerakan orang-orang yang ada di depannya tersebut dan nggak dengar suara imam tuh, nggak dengar dia. Wa ala hadza idza kathratil jamaah, oleh karenanya kata beliau, jika jamaahnya banyak, wa ta'addadatis sufuf, dan safnya juga banyak, fala tushtarat ru'yatul imam, maka tidak disyaratkan bermakmum itu harus melihat imam. Bal yakfi sama'a sautihi lil iqtida, akan tapi cukup bagi makmum mendengar suara imamnya. Wa hadza kama law kana al imam dakhilul bina wal ma'mum fi sahatil masjid aw fi ad-daur tsani. Ini kondisinya sebagaimana kalau imam berada di dalam masjid sementara makmumnya di halaman masjid. Imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, halaman.
tapi masih bersambung softnya itu. Atau imamnya di lantai 1, makmum di lantai 2. Terkadang makmum yang di lantai 2 tuh nggak ngelihat imam. Kalau sekarang kan jamaah ada fasilitas ini ya, apa namanya, layar gitu. Jadi meskipun nggak ngelihat imam langsung, tapi ada layar. Dia bisa, makmum yang di atas itu bisa ngelihat gerakan imam. Tapi terkadang juga ada masjid yang tidak memfasilitasi. Pokoknya ada lantai 2 saja. Nah, lantai 2 ini nggak bisa ngelihat gerakan imam secara langsung, maka cukup bagi dia mendengarkan imamnya. Mendengarkan imamnya. Dia tahu gerakan imam dari suara imam tersebut. Wahada idza kanatis sufuf muttasilah, dan ini berlaku jamaah jika softnya itu bersambung. Fa in kanat ghairu muttasilah shahat shalah. Kalau softnya tidak bersambung, salatnya tetap sah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh limukhalafati sunnah fi itmami shaffil awal fal awal, karena menyelisih sunnah untuk menyempurnakan soft yang ada di depannya terlebih dahulu. Wa inna masahat li anna al-masjid mabniun lil jamaah fa kullu man wujida fihi fa huwa fi mahallil jamaah. Dibilang sah salatnya karena masjid itu dibangun untuk berjamaah, untuk salat jamaah. Fa kullu man wujida fihi, maka setiap orang yang didapati ada di masjid tersebut lagi berjamaah, meskipun nggak melihat imam, tapi dia di tempat salat berjamaah, maka dia dianggap berjamaah atau bermakmum bersama imam di dalam sholat. Fa in kana al-ma'mum kharijal masjid, ketika makmum posisinya berada di luar masjid, fa in ittasalatis sufuf kama fi sahati tabi'ah lil masjidil kabirah, ya sebagaimana jika softnya itu kalau softnya bersambung dengan halaman masjid, dengan orang-orang atau jamaah yang ada di halaman masjid, dan halaman itu mengikuti masjid, artinya nggak terputus, nggak ada yang memutus antara halaman masjid dengan bangunan masjid. Soft itu terus bersambung dari yang di dalam masjid sampai keluar masjid. Kalau kondisinya seperti itu jamaah, maka para ulama mengatakan sahhat sholatul ma'mum bila khilaf, maka sholatnya makmum itu sah tanpa perselisihan para ulama. Artinya ulama sepakat meskipun makmum tidak berada di dalam masjid, makmum sebagian ada di luar masjid, namun soft itu terus bersambung, nggak diputus oleh apapun, dan makmum sekalipun tidak melihat gerakan imam atau bahkan suara imam, tetap sah sholatnya. Li'anna dzalika al-mawdi' mulhaq bil masjid, karena orang yang sholat di halaman masjid itu posisinya tetap masih mengikuti orang yang sholat di dalam masjid, tetap mengikuti orang yang sholat di dalam masjid. Bisa babittisali sufuf, karena softnya itu masih bersambung. Wa imma idalam tattasilis sufuf, adapun jika kondisinya softnya itu tidak terhubung, tidak tersambung atau terputus, bi an wujida fasil min tariqin wa nahwi, dengan dipisah antara soft yang di depan itu dengan soft yang ada di belakang dengan pemisah, entah itu ada jalanan yang memisah gitu. Kalau sholat id umpamanya jamaah, sholat id itu dilaksanakan di umpamanya di dalam masjid gitu ya, dan sholat id kita tahu bahwa jamaahnya pasti yang datang membludak. Nah, ada kemungkinan tuh dimana kondisinya makmum sholat itu di luar masjid, padahal imamnya di masjid, sebagian jamaah juga di masjid. Ada sebagian makmum bahkan banyak sholat di luar masjid, dan posisinya itu yang di luar masjid itu ternyata terpisah dengan jalanan atau dengan bangunan begitu ya, atau yang semisalnya. Maka bagaimana hukum sholat makmum tersebut? Ada dua pendapat di sini jamaah di kalangan para ahli ilmu tentang hukum sholat makmum di luar masjid ya, dan dia terputus dari imam. Anna sufuf idza lam tattasil bisababi fasil min tariqin aw nahwihi fa inna shalah la tasih. Pendapat pertama mengatakan bahwa jika soft salat tersebut tidak bersambung ya, terputus karena adanya pemisah, baik dipisahkan oleh sebuah jalan atau bangunan atau apapun itu, maka salatnya tidak sah. Likhtilafil makan fayamna al-iqtida,
karena menunjukkan tempat imam dengan tempat makmum yang ada di luar masjid udah berbeda, udah tidak sama lagi. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama ini menghalangi bermakmumnya seorang makmum dengan imam di dalam sholat. Nah, ini disampaikan oleh sebagian pendapat Hanabilah dan zahir dari pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa illam yujad fasil fala budda min ru'yatil imam aw sama'i sautihi. Ya, fa illam yujad fasil, kalau tidak ada pemisah maka harus mendengar suara imamnya atau melihat gerakan imamnya. Liyatahaqqaqul iqtida, agar maksud atau tujuan dari bermakmum itu terrealisasikan. Kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, bahkan terpisah dengan sesuatu, makmum nggak dengar imam, kemudian nggak bisa melihat gerakan imam, dan tidak bisa melihat bahkan gerakan orang yang ada di saf depannya, karena terpisah tadi dia. Nah, maka menurut sebagian mazhab, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, karena maksud dari sholat berjamaah itu adalah mengikuti imam dan mengikuti gerakan orang yang ada di depannya tersebut, sehingga ketika ada pemisah, bukan cuma imamnya dia nggak bisa lihat, tapi orang yang sholat di depannya pun dia nggak bisa menjangkaunya. Nah, sementara pendapat kedua mengatakan jamaah sahhatis shalah ma'wujudil fasil min tariqin aw nahwihi, sholatnya tetap sah meskipun ada pemisah ya antara imam kemudian jamaah yang ada di dalam masjid dengan makmum yang ada di luar masjid. Meskipun ada pemisah, sholatnya tetap sah. Dan ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah. Lakin asy-Syafi'iyah yashtarituna ru'yatal imam. Akan tapi mazhab Syafi'i mereka mensyaratkan makmumnya harus melihat imam. Au ba'dil makmumin. Atau kalau nggak melihat imam, makmumnya harus tetap melihat makmum yang ada di depannya. Karena itu ukurannya, kapan dia ruku, kapan dia sujud, kapan dia bangkit dari ruku. Ketahuan itu kalau dia ngelihat orang yang ada sholat di depannya tersebut. Meskipun dia nggak ngelihat imam, tetap aman. Ya, kenapa? Karena yang penting dia ngelihat orang yang ada di depannya. Yang jadi patokan adalah orang yang ada di shaf yang di depannya tersebut. Adapun Malikiyah atau mazhab Maliki mensyaratkan melihat imam dan mendengar suara. Jadi Syafi'i dalam masalah ini lebih ringan. Yang penting ngelihat makmum di depannya. Kalau Malikiyah enggak. Malikiyah itu harus dengar suara imamnya dan melihat imamnya. Melihat imam dan mendengar suara imam. Kalau mazhab Syafi'i boleh mendengar imam, boleh dia melihat imam atau melihat orang yang sholat di depannya. Artinya nggak mesti melihat imam. Tapi mazhab Maliki agak ketat dalam masalah ini. Mazhab Maliki mengatakan kalau orang jamaah itu sholat di luar masjid, dipisahkan oleh sesuatu, terputus tuh antara jamaah yang di masjid dengan yang di luar masjid, maka tetap sah sholatnya dengan syarat dia melihat imam ya, atau melihat makmum yang di depannya, atau mendengar suara imam. Li'anal maksud al-iqtida' huwa hasil bidzalik walau ma'al fasil. Karena meskipun terputus tapi hikmah atau tujuan disyariatkan sholat berjamaah tetap sah, tetap ada di kondisi seperti itu. Nah, jamaah Allah muliakan, inilah kenapa biasanya di masjid-masjid besar akhirnya adanya mubalik itu yang menyampaikan suara imam. Kita dulu begitu sholat, ketika nggak melihat imam secara langsung, biasanya ada mubaliknya. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kayak di Masjid Haram, Masjid Nabawi gitu ya. Nggak ngelihat imam langsung nih, ada mubaliknya yang menyampaikan suara imam. Maka itu akhirnya disyariatkan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mubaliknya itu. Ya, untuk menjaga keabsahan sholat berjamaah. Supaya makmum meskipun nggak ngelihat imam, bayangin jamaah sholat di Masjidil Haram, sholat id lagi di Masjidil Haram, gimana caranya ngelihat imam? Nggak kelihatan. Yang kita bisa lihat itu sholat yang ada di depan kita saja, orang-orang sholat di depan kita, dan suara imam ketahuan. Karena imam pakai speaker, ditambah lagi ada mubaliknya gitu loh. Nah, itu yang membuat sholat berjamaah tetap dianggap sah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Baik, itu jemaah yang Allah muliakan tentang masalah bagaimana jika makmum itu sholat di luar bangunan, sholat di luar masjid, ya dia terpisah dari imam dan jamaah yang ada di dalam masjid. Kata para ulama, jadi kesimpulannya kata para ulama, kalau tidak ada pemisah, tidak ada yang memutus shaf tersebut, artinya sholat berjamaah ini antara shaf yang satu dengan yang lainnya terus terhubung sampai keluar masjid, maka sholatnya tetap sah meskipun dia nggak ngeliat imam. Tapi kalau terputus, maka terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, karena seperti ini bukan sholat jamaah namanya, ini udah terputus. Yang di belakang itu nggak sah, yang masih di dalam masjid tetap sah sholatnya. Nah, sebagian yang lain berpendapat, ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, sholatnya tetap sah, yang penting dia bisa melihat imam, kata Syafi'iyah, dan melihat atau dia melihat orang yang sholat di depannya. Jadi jamaah yang paling belakang dari masjid itu, yang ada di dalam masjid itu masih kelihatan sama orang yang sholat di luar masjid. Nah, ukurannya itu masih bisa ngelihat makmum yang paling belakang yang ada di dalam masjid, maka dia masih dianggap bermakmum bersama imam di dalam sholat berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan berikutnya dari fikih sholat berjamaah adalah jawazu al-jamaah fi sholatin nafilah. Dibolehkannya sholat berjamaah meskipun itu sholat sunnah. Jadi apa hukum sholat sunnah secara berjamaah? Nah, dibahas di sini jamaah oleh para ulama tentang hukum sholat berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin. Nabi itu biasa, ini kasus sebagian ulama menyebutkan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu khususnya di 10 terakhir, tapi terkadang Nabi dari awal Ramadan itu udah membuat bilik kayak sebuah ruangan kecil gitu jamaah, dia buat pakai kayu dan pakai kain penutup, di mana Nabi SAW di situ beribadah. Beliau membaca Quran, beliau berzikir, beliau melakukan sholat-sholat sunnah di bilik tersebut. Di dalam masjid, dia posisinya di belakang masjid, di pojok masjid, supaya nggak mengganggu jamaah yang lain kalau ingin sholat berjamaah. Maka Nabi itu biasa membuat semacam bilik kecil di pojokan masjid. Fasalla fiha, Nabi biasa melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalam bilik tersebut. Fatatabba'a ilaihi rijal. Nggak lama kemudian mungkin ada beberapa orang dengar Nabi sholat, karena di sebagian riwayat menyebutkan ini sholat malam, dan sholat malam itu bersuara jahar. Maka jamaah dari kalangan para sahabat tertarik untuk bermakmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'u yusalluna bi sholati, sehingga banyak orang akhirnya jamaah sholat di belakang Nabi SAW. Ya, sampai dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi khawatir, karena ini lagi-lagi posisinya Ramadan, sholat malam atau yang kita sebut dengan istilah sholat tarawih. Nabi khawatir semakin hari semakin banyak jamaah yang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi di hari ketiga itu nggak keluar masjid. Sahabat itu jamaah ada yang nungguin, ada yang saking nggak sabarnya itu, kalau bahasa hadisnya di sini hasabu albab, ngelempar kerikil di depan pintu atau hujrah Nabi SAW untuk isyarat bahwasannya makmum udah nungguin nih, tinggal Nabi keluar mimpin sholat tarawih tersebut. Fakharaja ilaihim Rasulullah SAW mughdaban. Nabi keluar dari kamarnya dalam keadaan marah. Kenapa marah? Kata Nabi SAW, mazala bikum soni'ukum hatta dhanantu annahu sayuktaba alaikum. Kenapa kalian terus melakukan hal tersebut? Yani nungguin saya begini, atau ngasih isyarat agar saya keluar dari rumah, keluar dari kamar saya, mimpin kalian sholat. Saya khawatir kalau kalian melakukan hal kayak gini terus, dalam artian sholat di belakang saya, sholat tarawih, saya khawatir diwajibkan atas kalian sholat tarawih. Ya, dari situ akhirnya Nabi SAW nggak pernah lagi mimpin sholat tarawih jemaah. Nabi ingetin para sahabat supaya nggak merutinkan sholat tarawih seperti ini,
secara berjamaah, ya, karena khawatir nanti diturunkan kewajiban wajibnya sholat tarawih secara berjamaah. Fa'alaikum bis sholati fi buyutikum, maka hendaklah kalian sholat di rumah kalian masing-masing. Fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya. Sholat sebaik-baiknya orang itu di mana? Di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ini buat laki-laki jemaah ya. Nah, ini sababul wurud dari statement Nabi SAW, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat-sholat fardu. Nah, dari sini jamaah yang Allah muliakan, ya, menunjukkan bahwa dibolehkan, pertama dibolehkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen private dalam beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan, pengen i'tikaf gitu kan, dia membuat bilik kecil di pojokan masjid, kecil aja, jangan gede-gede, karena nanti mengganggu dan menyempitkan ruang kaum muslimin yang ingin sholat berjamaah. Kecil aja.